Hai teman-teman, perkenalkan saya Dinanti Warkas dari Kementerian Luar Negeri BMKB Empolines tahun periode 2021-2022 Kabinet Sinergi Juang. Kali ini kita akan podcast dengan Polines Talks bersama dengan jurusan Administrasi Bisnis. Aku di sini bersama Mbak Novi dan Mbak Yasmin. Silakan bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, halo, perkenalkan aku Novi Rara Amyati dari Prodi D3 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Bisnis. Halo semuanya, aku Amanda Yasmin dari Prodi D3 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Bisnis. Oke, gimana kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Mas Warkas gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Sehat-sehat ya. Aku mau nanya nih, perkuliahan di administrasi bisnis itu gimana? Gimana nih Mbak Yasmin? Di administrasi bisnis itu seru sih, asik. Karena mungkin dari aku sendiri ya, aku waktu SMA itu dari jurusan IPS, terus aku ambil jurusan administrasi bisnis, yang mana mungkin kedepannya aku juga pengen punya cita-cita nih mau kerja di kantoran. Nah, mungkin di jurusan administrasi bisnis ini kan kita mempelajari tentang perkantoran, kemudian kearsipan, pokoknya hal-hal yang mengenai bekerja di kantor. Mungkin dari aku gitu sih, dan juga kita tuh belajar gimana caranya menyangkut manner, terus kedisiplinan, kerapian, itu juga kita pelajarin di jurusan administrasi bisnis. Mungkin itu sih yang menarik. Kalau menurut Novi gimana? Sama, gak beda jauh. Meskipun aku dulu SMA dari IPA, tapi ketika aku mengenal administrasi bisnis di situ tuh langsung tertarik karena ilmunya tuh sangatlah luas. Dan yang paling terpenting tuh aku suka hal-hal yang tentang berkaitan dengan kerapian dan sebagainya. Karena perkantoran kan pastilah berhubungannya dan berkaitannya sama kerapian. Bahkan di administrasi bisnis sendiri tuh kalau misalkan perkuliahannya juga untuk pakaiannya sendiri kan udah diatur gitu. Harus rapi kayak gitu sih. Menurut kalian berdua nih, apa sih yang membedakan di SMA dan di perkuliahan ini? Beda banget sih Mas. Kalau misalkan kita ngomongin SMA nih, kalau pas aku zamannya SMA nih pengalamannya sendiri, di situ tuh kita belum tahu gitu loh minat dan bakat kita tuh ngejurusnya tuh kemana sih Mas. Makanya di situ tuh pas waktu SMA tuh lebih ke pencarian identitas, lebih ke pencarian jati diri kita, pencarian minat bakat kita tuh apa gitu loh. Beda lagi kalau misalkan udah di jurusan kan udah terjurus. Misalkan nih sekarang di jurusan administrasi bisnis, ya udah berarti mau gak mau minat kita harus di administrasi bisnis kayak gitu. Secara sistem akademik juga pastinya beda. Kalau di SMA kita sekolah dari pagi sampai sore, Senin sampai Jumat ataupun Sabtu, diajar sama guru dan sebagainya. Tapi kan beda dari kuliah kan gimana menyesuaikan jadwal yang ada, juga sistem pembelajarannya menggunakan SKS dan sebagainya. Mungkin secara umumnya kayak gitu sih Mas, bedanya kuliah sama SMA. Oke, kalau prodi di administrasi bisnis ini apa aja dan bisa dijelaskan secara singkat aja? Mungkin kalau prodi di jurusan AB ya kita ada 4 prodi. Yang pertama itu ada D3 Administrasi Bisnis, kemudian ada D3 Manajemen Pemasaran, kemudian ada D4 Manajemen Bisnis Internasional, dan juga D4 Administrasi Bisnis Terapan gitu. Untuk akreditasinya sendiri di D3 AB itu udah akreditasi A, D3 MP udah akreditasi A juga, di D4 Manajemen Bisnis Internasional udah akreditasi A, dan juga di prodi D4 Administrasi Bisnis Terapan itu akreditasinya B. Mungkin secara penjelasannya ya dari D3 Administrasi Bisnis dulu tuh untuk mata kuliah ataupun pada kesimpulannya di situ tuh kalau D3 Administrasi Bisnis tuh lebih ke administrasi perkantoran. Jadi kita mulai dari mengolah, mendesain dan lain sebagainya. Sistem keadministrasiannya juga, ada pemrogramannya juga, komunikasi, terus kearsipan dan lain sebagainya itu kalau di D3 Administrasi Bisnis. Terus juga di D3 Administrasi Bisnis kan tadi juga ada komunikasi, karena di D3 Administrasi Bisnis juga dituntut untuk bisa berbahasa asing, bahasa Jepang, bahasa Inggris serta bahasa Mandarin. Terus ada juga D3 Pemasaran. Kalau di D3 Manajemen Pemasaran sendiri itu lebih ke manajemen pemasaran, tapi di situ juga dituntut untuk bisa mengaplikasikan, mengelola baik itu komputer ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran dan sebagainya. Di situ juga diajarkan MICE kayak gitu. Kalau misalkan di MP ya Mas. Terus kalau di D4 Manajemen Bisnis Internasional itu lebih ke administrasi yang ada lingkupnya di internasional, di global seperti namanya internasional kayak gitu. Untuk di tahun pertama itu biasanya di MB itu lebih mengkhususkan atau lebih memfokuskan di administrasi perkantoran
yang lingkupnya itu global. Terus di tahun kedua itu nanti ke manajemennya. Lalu di tahun ketiga itu ada di administrasi ekspor impornya, kayak gitu sih Mas kalau di MBI. Terus ada satu lagi nih Mas ketinggalan. Satu lagi tuh ada D4 administrasi bisnis, itu lebih ke manajemen perkantorannya. Secara basic keseluruhan hampir sama, mungkin ada beberapa hal aja yang membedakan kayak gitu sih Mas. Kita kan lagi di tengah-tengah masa pandemi ya. Nah, otomatis perkuliahan dilaksanakan secara online. Nah, suka duka dari teman-teman berkuliah di administrasi bisnis ini apa? Gimana nih mahasiswa online? Banyak sih ya suka dukanya. Mungkin dukanya karena kita nggak bisa ketemu langsung ya sama teman-teman semua. Terus juga kita nggak bisa melaksanakan praktek offline secara apa ya, biasanya kan kalau di Politeknik itu kan sering ya untuk praktek offline gitu, tapi karena keterbatasan kondisi pandemi seperti ini kita jadi susah nih kalau mau praktek offline gitu. Kalau sukanya sendiri nih Mas, kalau menurut sudut pandangku tuh kita bisa lebih fleksibel gitu loh dalam belajar, dalam mengikuti mata kuliah ataupun dalam mengikuti pembelajaran. Tapi di situ tuh dimanfaatkan sebaik mungkin, jangan karena online jadi kita bisa seenaknya. Tapi di situ tuh dijadikan sebuah kesempatan besar gitu loh untuk mengeksplor lebih jauh mata kuliah yang sedang kita pelajari, kayak gitu sih Mas dari aku. Oke, ini kan ada wacana dari Polines bahwasannya semester depanku itu ada perkuliahan secara offline. Nah, dari teman-teman kan tadi secara online. Gimana sih kalian menyiapkan diri kalian untuk menghadapi perkuliahan secara offline itu sendiri? Nah, gimana nih Mbak Yasin? Mbak Yasin gimana nih? Mungkin lebih memperdalam lagi ya materi-materi yang sebelumnya gitu. Terus juga mungkin kita kalau misalnya udah offline ya kita bisa belajar kelompok sama teman-teman kelas, habis itu kita mendalami materi, kita praktek bareng-bareng juga gitu sih kan. Dari yang luar kota pasti kan juga nanti mereka ke Semarang gitu. Itu sih. Kalau dari aku sendiri tuh persiapannya itu yang pertama persiapan mental, karena kita dari online ke offline gitu loh Mas. Terus dari situ juga kita juga harus senang karena keinginan kita terwujud. Ketika memang pas pembelajaran online kan teman-teman juga inginnya tuh offline, praktik dan sebagainya. Nah, inilah saatnya semester depan lah saatnya kita untuk mulai belajar offline dan sebagainya, dimaksimalkan aja kayak gitu. Untuk persiapan mental dan diri itu sih Mas. Oke. Menurut kalian nih, gimana sih prospek kerja di jurusan administrasi bisnis itu sendiri? Kalau ngomongin prospek kerja tuh sangat luas kalau di administrasi bisnis sendiri. Kenapa? Salah satu dosen administrasi bisnis tuh pernah mengatakan kayak ilmu administrasi bisnis itu sangat luas, prospek kerjanya juga sangat luas. Mengapa? Karena dimanapun kita bekerja, dimanapun ada suatu perusahaan, di situ pasti perlu yang namanya keadministrasian. Betul nggak Mas? Betul ya, betul banget ya. Misalkan kita ada di perusahaan Pertamina sama perusahaan apa gitu, pasti di situ ada administrasinya kayak gitu sih. Untuk prospek kerjanya sendiri kalau misalkan aku sebut satu-satu banyak, mulai dari kita bisa jadi sekretaris, bisa jadi staf administrasi, bisa juga jadi arsiparis tingkat media, bisa juga manajer pemasaran, manajemen ekspor, manajemen impor, terus juga bisa juga jadi mais dan masih banyak lagi. Pokoknya sangatlah luas kalau dari administrasi sendiri. Makanya inilah mengapa aku masuk ke administrasi bisnis. Peluangnya juga besar sih. Oke, baik, untuk selanjutnya kira-kira kegiatan organisasi apa yang bisa menunjang perkuliahan di jurusan administrasi bisnis ini? Banyak sih karena semua ormawa pasti menunjang ya. Benar-benar semua kegiatan ataupun proker yang ada di ormawa itu menunjang untuk kegiatan perkuliahan dari mahasiswa. Mungkin kayak UKM kewirausahaan, UKM PP, kemudian PCC, ataupun mungkin kemarin program kerja dari BEM yang PKM itu ya, program kreativitas mahasiswa yang bekerja sama dengan 5HMJ itu sangat membantu sih buat mahasiswa. Kemudian mungkin dari himpunan sendiri ya, kita dari himpunan mahasiswa administrasi bisnis yang mana kita sebagai fasilitator dari mahasiswa jurusan administrasi bisnis, kita juga punya program kerja dan juga agenda untuk menunjang perkuliahan dari mahasiswa sendiri. Mungkin yang pertama ada proker sentris atau seminar nasional entrepreneurship dan bisnis, yang mana ini untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship di diri mahasiswa AB pada khususnya dan juga halayak umum pada umumnya. Kemudian kita juga ada proker BAC atau Business Administration Competition, yang mana di BAC ini tuh ada banyak untuk cabang-cabang lombanya, dan cabang lomba ini juga kita sebagai pengimplementasian dari mata kuliah yang diajarkan di jurusan AB gitu, kayak MC kontes, kemudian sekretaris kontes, business plan, business presentation,
typing speed dan lain sebagainya itu sebagai pengimplementasian itu, dan nanti dari juara-juara di BAC ini bisa maju untuk ke BAC nasional seperti itu. Kemudian kita juga ada agenda bank soal, dan juga kita di sosial media HMAB pada khususnya kita memberikan informasi, kita nge-share juga informasi tentang bisnis nih gitu, konten-konten bisnis kita banyak share juga di Instagram HMAB kayak gitu. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyempatkan hadir untuk berbincang-bincang di Polines Talks pada kesempatan kali ini. Dan untuk teman-teman mahasiswa Polines, stay tune di podcast Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.